Di tengah bergulirnya proses uji materi Undang-Undang Pemilu terkait dengan batasan usia Capres-Cawapres, publik menilai gugatan pasal ini bertujuan untuk meloloskan salah satu pihak yang akan ikut kontestasi Pilpres 2024 mendatang. Di saat yang bersamaan pula, wacana memajukan jadwal pendaftaran Capres dan Cawapres mendapatkan respon positif dari sebagian pejabat negeri. Namun untuk apa dan siapa sebenarnya gugatan uji materi Undang-Undang Pemilu ini ditujukan? Kita akan membahasnya bersama dengan Habibur Rahman, Wakil Ketua Umum Gerindra sekaligus Wakil Ketua Komisi 3 DPR RI. Bang Habib, selamat siang. Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, terima kasih atas waktunya Bang Habib. Bang Habib, menurut Anda pernyataan Ketua MK yang mengatakan Indonesia memerlukan pemimpin muda pada saat ini pernyataan yang offside tidak menurut Anda? Sangat tidak offside, justru itu pernyataan yang sangat bijaksana, ya, karena memang secara prinsip benar. Soal usia itu janganlah dijadikan satu-satunya rujukan ya untuk membatasi orang untuk menjadi pemimpin. Ya, itu prinsipnya. Terlepas apakah ada perkara terkait masalah tersebut, tetap saja kita tidak boleh membatasi pemikiran kita, membatasi hak kita menyampaikan pendapat, ya. Dan toh kalau dikaitkan lagi misalnya ini gugatan ini adalah ada Mas Gibran dan lain sebagainya, itu pihak-pihak yang menyampaikan kan harus cek dulu, ya. Mas Gibran itu bukan pihak dalam perkara ini, dan ini bukan perkara perdata. Tolong digarisbawahi, bukan perkara perdata antara orang per orang, ini perkara uji materi undang-undang yang produknya adalah norma hukum yang bersifat umum, mengikat semua orang, ya, bukan satu atau dua orang, bukan kepentingan satu atau dua orang. Dan prinsipal, ya, pihak-pihak yang mengajukan permohonan, kemudian pihak-pihak yang menjadi pihak terkait, itu bukan Mas Gibran, gitu loh. Jadi apa sih yang membuat orang kok takut sekali, ya, fobia sekali, risih sekali kalau ada orang yang memperjuangkan hak. Kalau misalnya dikabulkan permohonan ini, ya, kan tidak lantas membatasi hak orang lain. Hak siapa yang diambil, hak siapa yang dirampok, nggak ada, gitu loh. Yang adalah kita memberikan hak, negara memberikan hak kepada anak-anak muda. Bang Habib, tapi tidak sedikit yang melihat gugatan di MK terkait dengan batasan usia Capres-Cawapres ini digunakan untuk meloloskan figur tertentu. Figurnya tersebut adalah Mas Gibran begitu untuk mengikuti Pilpres. Itu yang saya tanyakan. Pertama kan itu kawan-kawan itu yang tadi menyampaikan Bivitri dan lain-lain, itu kan asumsi. Dia sendiri sudah mengatakan ini asumsi diduga, ya kan? Patut diduga dan lain sebagainya. Kita di negara hukum membuat judgement berdasarkan dugaan-dugaan, asumsi-asumsi, ya. Dan masalahnya di mana? Kalau kita negara memberikan hak kepada anak muda, ya, itu masalahnya di mana? Apakah merugikan orang yang lebih tua? Enggak juga, gitu loh. Apakah ada orang yang tercederai haknya? Tidak ada, gitu. Jadi ini kan hak untuk berkontestasi, perlu diingat, ya. Bukan batas usia orang menduduki jabatan yang ditunjuk. Jadi kalau Mas Gibran menjadi salah satu dari sekian puluh juta anak muda yang berhak maju nantinya, dia tidak otomatis langsung menjadi misalnya wakil presiden atau presiden, tetapi melalui mekanisme pemilihan yang semuanya dinilai oleh publik. Publik tinggal memilih atau tidak, gitu loh. Jadi sama sekali tidak ada privilege di sini. Dan yang paling penting tidak ada pengurangan hak orang. Kenapa takut sekali? Coba dijawab pertanyaan saya oleh para pengamat tersebut. Kenapa risih sekali ketika ada sekelompok orang yang memperjuangkan hak-hak anak muda untuk ikut berkontestasi? Kenapa takut sekali dengan anak-anak muda? Bang Habib, bagaimana dengan gugatan di MK lain yang meminta batas usia Capres-Cawapres maksimal 65 tahun? Menurut Anda, apakah ada tujuan sebenarnya di balik gugatan ini untuk... Itu gugatan sinisme, ya. Ya, tidak masuk di logika hukum. Saya belasan tahun di Mahkamah Konstitusi tidak pernah melihat gugatan yang sesinis ini. Gugatan, ya, permohonan bahasa MK yang petitumnya adalah ingin membatasi hak orang.
kan? Kalau orang yang mengajukan permohonan di MK itu kan parameternya legal standing, adanya hak yang dilanggar, ya. Lalu dia yang menginginkan hak tersebut untuk di recovery, untuk diberikan. Nah, permohonan ini soal pembatasan batas usia 65, pertama kali dalam sejarah permohonannya petitumnya adalah untuk membatasi hak orang, gitu kan? Padahal kita tahu, sama-sama tahu. Kita katakan tadi soal usia, jangan dijadikan rujukan. Karena ini kan soal personal. Untuk menjadi capres dan cawapres soal personal, di mana kesehatan, kematangan, itu tidak bisa digeneralisir. Itu tergantung situasi orang per orang. Makanya kan yang bisa dijadikan standar adalah berbadan sehat, ya kan? Misalnya kurang lebih begitu. Tapi kalau dibatasi usia, usia sekian belum matang, usia sekian sudah tidak sehat, itu sangat ambigu. Kita ingin mencari pemimpin dan kita ingin memberikan pilihan, ya. Sekali lagi, kita ingin memberikan pilihan yang sebanyak mungkin kepada publik. Jadi publik yang nanti yang akan memilih. Misalnya terlalu muda, jangan. Kita tidak ingin memilih terlalu muda. Misalnya terlalu tua, jangan dipilih. Kita tidak ingin memilih pemimpin yang terlalu tua. Ini hak publik untuk mempunyai pilihan yang banyak. Ya, baik. Bang Habib, kita tahu ya Gerindra kan mendukung penyelenggara negara di bawah 40 tahun bisa menjadi capres-cawapres. Apakah nanti putusan dari MK nanti akan menjadi acuan utama bagi Partai Gerindra untuk menentukan sosok pendamping Prabowo Subianto? Itu hal lain ya, soal penentuan pendamping Pak Prabowo itu akan menjadi domainnya Pak Prabowo bersama sahabat-sahabatnya para ketua umum partai politik, ya. Mungkin bisa menjadi salah satu acuan, tetapi kita pisahkan ya soal hasil di MK ini dengan hak para ketua umum, ya, hak para pemegang domain pengambil keputusan untuk memutuskan siapa yang akan menjadi cawapresnya Pak Prabowo. Baik, Bang Habib, terakhir, ahli berpendapat batas usia capres-cawapres ini merupakan open legal policy, yang artinya DPR yang memiliki kewenangan untuk memutuskannya, bukan MK. Tanggapan Anda? Ya, itu omong kosong yang sudah sangat basi. Ya, sudah belasan perkara Mahkamah Konstitusi memutus perkara yang disebut-sebut open legal policy. Dalam perkara Undang-Undang KPK jelas, ya, bukan hanya soal usia, bahkan soal masa kerja yang dari 4 tahun menjadi 5 tahun. Jadi sudah nggak bisa dipakai lagi alasan tersebut. Karena Mahkamah Konstitusi mendalilkan terkecuali jika dalam kondisi terjadinya intolerable injustice, ketidakadilan yang tidak bisa ditolerir, maka pasal-pasal terkait open legal policy bisa diuji konstitusionalismenya di Mahkamah Konstitusi. Oke, baik, kita akan nantikan bersama nanti Bang Habib apa isi putusan MK. Terima kasih Bang Habib telah bergabung sama kami di Metro Siang. Selamat siang. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.